bahwa la ilaha illallah hisni tabuna kanjeng Nabi. Sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah bentengku tabuna Allah. Dalam hadis qudsi, man dakhala fi hisni amina min azabi. Sesiapapun yang masuk dalam bentengku amina min azabi, aku menjamin ia aman dari tang murka tabuna Allah, tang pastah, dia aman dari murkaku karena ia masuk dalam bentengku. Maka kalimat yang agung ini kemudian dikatakan Nabi, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasal asaos orang yang pernah kafir kemudian di akhir hayatnya Kiai 50 tahun dia menjadi orang kafir. Ketika akhir hayatnya saat sakaratul maut, ia sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka keluarlah ia dari kekafirannya dan diakui dia sebagai muslim ketika mengucapkan kalimat ini karena besarnya keagungan kalimat la ilaha illallah. Karena besarnya keagungan kalimat la ilaha illallah, Rasul menjamin pasaira asaus agatui pusah sebesar apapun, lau kana mithla zabadil bahr, sekalipun seperti buih di tengah lautan, ia datang dan bertaubat kepada Allah. Demi Allah, keagungan la ilaha illallah akan melebur khilaf dan salahnya. Amin Allahumma. Maka berhati-hati karena ini zaman fitnah. Kata Kanjeng Nabi, jangan mudah mengkafir bid'ahkan hanya karena persoalan furu'iyah di antara ormas atau jam'iyah, hanya karena berbeda cara kita beribadah lalu kita menganggap punya kitalah yang paling benar. Maka saya ingin mengingatkan kepada kita bersama, ya torek sareng ngasteteh NU engki saling menghargai Muhammadiyah menghargai Persis menghargai bersaudaranya Salafi, yang menghargai Salafi menghargai Nahdlatul Ulama, semua saling menghargai satu sama lain karena perbedaan ini sejatinya adalah yang dikabarkan Nabi, al-ikhtilaf baina ummati rahmah. Saestonah perbedaan itu janganlah menjadi pemecah belah dalam barisan umat, karena siapa yang diuntungkan Kiai? Orang-orang kafirlah yang diuntungkan dari perpecahan kita. Maka kula mesengak kepada sedaya para hadirin, jangan sampai kata tadi Habib Rizik mengatakan hati-hati kita berada di zaman fitnah, jangan mudah kita dipecah belah. Terus hidupkan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun cara mengaplikasikan salawatnya sudah tentu berbeda satu sama lain. Kita Nahdlatul Ulama lemur apu tapuan Maulaya sholli wa sallim, ini gayanya Nahdlatul Ulama, gayanya Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan pun tak sekintoh, ya kan? Bagaimana cara bersolawatnya orang-orang Muhammadiyah? Mereka menganggap bahwa gendang tidak baik untuk mengiringi solawat, tetapi tidak mengatakan ia sebagai haram. Kita pun mesti menghargai perbedaan kita. Saya saja para Rabu, saya sangat kula amul ja'aki. Tadi Habib sudah banyak menyampaikan ilmu yang luas kepada kita. Maka saya berterima kasih kepada ilmu yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu sekintoh, saya ingin menyampaikan mungkin barang 5-10 menit, tidak panjang seperti biasanya karena tadi sudah banyak ilmu kita dapat. Kula hanya menyampaikan ini yang pertama. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Pada hari ini tabuna Allah nalaikana hulaban panjenengan ating kalomor. Pada saat itu kata Rasulullah Allah dalam Al-Quran, ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Tidak ada satupun pertemanan, tidak ada satupun perkumpulan, tidak ada satupun persahabatan, tidak ada satupun ikatan, melainkan pertemanan, persahabatan, perkumpulan itu akan saling bermusuhan di hari itu, yaitu pada saat kata Allah mengabarkan, Allah memberikan tuntutan atas apa yang mereka lakukan sepanjang hidup mereka dalam kebersamaan. Pada saat itu situng kancah bekal apasto akal kikir kepada kancan sesitung kakeh lambe seagabai engkau sampai tak tedung malam amar kakek ngajak engkau main catur. Pada hari itu maka seorang sahabat akan murka kepada sahabatnya, mengapa di dunia dulu igabai ya cek terekah lalai. Kata Habib tadi mengabarkan kita diajak lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami akan datang kepada istrinya,
lamba engkau kita abi nikah engkau ia ceritaat ke pangeran bintang mak ben bapa sejak engkau abi nikah engkau pas ia cerita rekah. Kenapa engkau menuntut apa yang aku tidak mampu untuk melakukannya, sampai perkara haram ku halalkan are demi untuk menyenangkan hatimu reng laki pagi tina kiamat akan menyesali mengapa memilih istrinya yang durhaka untuk menjadi pendampingnya. Pada hari itu seorang teman akan menyesali pertemanannya, duduk-duduk kita akan disesali pertemanannya. Tadi Habib mengatakan kecuali duduk yang di dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi, kecuali duduk yang di dalamnya kuleban panjenengan dipesengak ada Allah Ta'ala, maka duduk yang macam itulah yang kelak ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Tabuna Quran, satu orang akan saling mencari pagi tina kiamat. Demeyer waya betul malam ruah ku tak engkau mangkat dari ngai konyit along podong ben situng pickup misi dia pada iswar ke kapi misi ke telur tak ada ya akan salang sare mi tak ada rengai konyit mi orang telur roh pada gelak mangkat pas mulai acara mah pas entar keluar awek cewekan keluar arohi sare pagi tina kiamat. Amin Allahumma amin. Pada hari itu ibu akan salang sare demaya santernya Ustaz Samsudin ya kan. Kelak mangkat ku tak ingin ngaki Facebook ku tak lemak mobil kelak. Misi dia pak lema mobil, misi tung mobil orang kepetok, mi tak ada iswar kerja. Isare ro pada pas tujuh berung aja jen. Pakun saya isare. Amar kenapa mak ke? Karena mereka tabuna Habib tadi mengabarkan Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sarang ya Rasul Allah salamun alaik ya Rafi ashani wa darajiat fatai ya jiratal alami ya uhai lal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bibarakatihim ya Rabb bibarakati ahli zurriyatir rasul bibarakatil ulama al masyayikh alladhi yahdur fi hadzal majlis al mubarak fanfa'na bibarakatihim ya Rabb. Sekarang setuju silengki kita ya Allah. Kalaulah satu salawat Nabi tadi Habib mengatakan 500.000 orang mampu diselamatkan dengan satu salawat Nabi, demi Allah yang kita baca lebih daripada itu, belum lagi para masyayikh yang duduk para habaib di tempat ini, tentunya setuju akan mendapatkan syafaatul uzma yang sama dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi lengki sekati hinto akan membuat kita berkumpul di akhirat kelak. Amina ya rabbal. Sampean akan nyari karena kuda ben sampean belum tentu selamat non, belum tentu. Bari kuda keliling Madura Gersik Sorbojo, mulai dari Semenep Mekasan Sampang Al-Amin Parenduan Banyu Anyar kita lembar kemudian Hulu pengajian 3 minggu di sana. Kulis keliling di sana, kulis sampaikan yang duduk ini belum tentu kedepan sampean yakin kita akan selamat. Tapi kita tidak pernah tahu, jangan-jangan ada di antara kita tabun kanjeng Nabi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul seorang di tempat yang mulia seperti ini melainkan illa kana fihi waliyan, satu di antara mereka akan menjadi perantara terangkatnya majlis itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lakin toh kula pada tahun ni napa kula napa Kiai Muallim, apa Habib Rizik atau Habib Ja'far, Kiai Muniri atau mungkin panjenengan beribu-ibu. Saya tuju las 15 dibungkan nyor ja apa sih itu gue bukan nyor dia. Ja tak takut kegarin nyor lah. Terman terselamat ya Allah bedoreng na arwah. Anjo desur mo ja apa sih lawan. Cek lama ike bayi begenteng le tuju sepa. Tuju EWC lah oh keteloro apa sih. Itu abang labang ro keteloro. Aja orang agela ngampung agela iya. Suruh mesemak tanda agela. Lah apa sih lakonnya ibu baru apa ya wah. Ya, Allah saja dilinjau ekor sejo, sungguh yang alam mengarah. Terman terselamat, amin Allahumma, amin Allahumma.
Jangan-jangan ada yang duduk ini malam punya hajat, tetapi ia tinggalkan hajat demi hadir ke majlis, terangkat ini majlis. Jangan-jangan pada orang si datang jauh kena mangkat sampai tang otang, itu yang membuat majlis kita terangkat. Jangan-jangan ada di antara hula sedang kinto ada suami yang sabar kena bekto mangkat igi hirbini kagak maka kau aduh ngaci jauh naik gua pak kun semangkat igi hirbini pesapur wala kencaran sapur seagama majlis kita yang ka mi oning sampean make karena mu mana peteng banyak segi hirbini ni gila. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita tidak pernah tahu Habib Umar bin Salim bin Hafid atau kanjeng Nabi kita mengambil yang lebih hafum. Beliau melintasi satu kaum ketika itu pada orang ala kobatoh pada orang peniraman kisah tepak ngapor batoh Rasulullah lewat, Rasulullah tangkap tangannya, Rasulullah cium tangannya. Alaisa anta bi khairil bariyah ya Rasulullah, bukankah engkau adalah makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan? Ya Rasulullah, takut kening balet kula mun isiong tanang di ajunan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah menjawab, wahai kakek, sungguh demi Allah, tanganmu yang kasar seperti ini dan berdarah, kulitmu yang hitam karena terbakar oleh sinar matahari, kolek si celeng tangan si terbakar ni ketanang pas kasar kapi tebunakan jeng Nabi lebih agung daripada orang yang bersujud tetapi ia tidak menafkahi keluarganya. Jangan-jangan panjenengan termasuk orang kinto yaitu yang tangannya kasar so kona banyak celot ben kolek celeng ku tak sampean nih kan. Nah, mula mak sampean sing angkat majelis kita pertaoning nih kan bersih manjat nyo ngalak legen teh nih surah nas panas ngalak legen alhamdulillah tiba-tiba manjat legen pakai campur ojen di buruk aduh ya Allah legen pakai campur aing tak bisa terkihu dah ya Allah belum boleh panggung lagi aing tumbang gitu. Nah ini kepada taoning terman terpasira asaus mudah-mudahan menjadi wasilah terangkatnya majelis ini amin Allahumma. Baiklah menutup ceramah ini karena sudah malam, kula ingin masuk kepada satu bab. Yang pertama, aduh ya yang goto kul 12 kok. Entan kula tidak akan lama insyaallah sekejap. Yang pertama, iya benar Adam insyaallah guys. Nyon sebora. Iya ini ngaco bae ngajar ramai gua. Ya benar Adam ini ke konsep hidup selamat karena Habib sudah banyak kasih kita ilmu, kula tambah sedikit ilmu beliau sudah banyak disampaikan manfaat buat kita dan saya tambah sedikit ini kebagian oleh-oleh dari kula. Bagaimana Kiai? Karena Habib bercerita tentang akhirat. Bagaimana cara selain yang Habib sampaikan tadi agar kita sampai kepada akhirat dengan selamat? Apa ada tambahan amal yang lain? Nikah kula memberikan kiat konsep yang diajarkan Allah dalam hadis qudsi catat kinto. Ya bani Adam, la takhafanna min dhiqir rizq ma dama sultani baqiyan was sultani la yanfadu abada. Catat kita. Ya bani Adam, la takhafanna min dhiq, la takhafanna min dhi sultan. Hai anak Adam, janganlah engkau merasa takut kepada kekuasaan penguasa sejenis apapun. Apakah ia berkuasa karena harta dia punya banyak? Apakah karena jabatannya yang tinggi lalu ia berkuasa? Atau karena luasnya pengetahuan lalu membuat ia sombong? Seperti Fir'aun yang berkata la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan wahai Musa selain aku dan Tuhanmu itu bukanlah Tuhan. Dan sungguh jangan takut kepada orang-orang seperti itu. Madama sultani baqiyan, kula masengak dek panjenengan sedaja selama kekuasaanku kata Allah masih ada, wasultani la yanfadu abada. Yakinlah bahwa kekuasaanku tidak akan pernah usang dan rusak untuk selama-lamanya. Beda kala ben manos soki korun make bi Allah kuni kebaik gempa tekendem ben artana hilang kuasanya korun soki Firaun make kuat Firaun make engki kun bi Allah idrib bi asakal bahar pukul laut merah Musa terbelah tasik teti jalan Musa lebat Fir'aun norok buntek di budi Fir'aun depak ke tengah Musa depak ke tepi sekejap tasik pas auba teti jalan pas auba teti tasik tekelem ini kekuasaannya manusia hilang di tengah lautan dan Allah kabarkan wa kadzalik wa ja'alnaka bi badnika litakuna liman khalfaka ayah
Namrud ke? Tak ada. Maka kata Allah, jangan khawatir, lakukanlah apa yang mesti engkau lakukan, hak Allah. Jangan pernah khawatir, suarakan kebenaran itu. Walaupun kata Perdana Menteri Korea, kalau boleh mengutip daripada tokoh non muslim, seandainya besok langit akan runtuh, demi Allah suara kebenaran tetap harus disampaikan. Andai ada 1000 orang baik, biarlah aku menjadi satu di antara yang 1000 itu. Kalau ada cuma 500 orang baik di dunia ini, jadikan aku ya Allah satu di antara yang 500 itu. Kalau cuma ada 100 orang, biarlah aku satu di antara 100 itu. Kalaulah hanya ada 1 orang di muka bumi ini yang baik dan menyuarakan kebaikan, biarlah aku ya Rabb yang akan melakukan itu dengan segala konsekuensinya. Amin Allahumma amin Allahumma. Ini kisah pertama. Ya bani Adam. Yang kedua, la takhsha min dhiqir rizq. Jangan pernah khawatir terhadap rizki yang akan aku berikan kepada panjenengan. Jangan khawatir tabuna Allah nan rizki na panjenengan lo kir taporo. Sabun reng pergi sepuh guna bersampean. Wa khazaini mal ana. Kekuasaanku, kekayaanku meliputi semesta. Di mana Kiai? Khalaqtus samawati bighairi amadin tarawna. Kau lihat aku membuat langit tanpa ada tiang penyangga. Tengale, toripah toleh atas. Sojeng lencengah menteng tak ada tiang tak asip tu. Wala badar ngai kunyit reng sekep. Pas tebak ngalak legen, pas tiba-tiba turun, pas tekutuk je tekan. Arbuk tiang langit roban. Beda. Atau orang Tanjung Panat atau wajah dalam, pas masuk tiba-tiba motong getah atau manen sawit ngalak nyor, atau pas manen lanas tiba-tiba pas kutuk lemah apa ya panisiling hakikat oriyat yang langit roban. Beda apa beda? Tak ada make. Hadza khalqullah. Engkau kau bahasa tabuna Allah menjadikan langit tanpa tiang. Fa'aruni madza khalaqul ladzina min duni. Kalau engkau memang hebat, aruni. Jadi ngaji kisah kok, yang mana hebatnya engkau? Jago nak kebai panggung ukuran 5x5. Ini 10, 20, 12 meter. Tiang tung 2, telok 4, 5, 6. Kelak ngebai 15 kali 10. Robu. Tamuna Allah, hadza khalqullah. Hei, saya aroma sepenter, aruni. Tunjukkan padaku madza khalaqal ladzina min duni. Mana yang bisa kalian buat? Kalau aku mampu menjadikan langit tanpa tiang, mampu membuat burung yang turun waktu pagi, dia tak pernah tahu apa yang akan ia makan. Ia pulang dalam keadaan kenyang, budung sampai tetiraja, padahal ia tak tahu kemana arah dia akan mendapatkan rezeki. Langit ku buat tanpa tiang, burung dan binatang kecil ku jamin makannya. Hei manusia tabuna Allah, la takhsha min dhiqir rizq. Kenapa engkau takut aku akan melupakan engkau? Mika kecil takut. Apa itu tabuna Allah? Apakah menurut engkau mungkin bagiku melupakan engkau yang datang kepadaku? Sedangkan mereka yang tidak pernah abajang, ika toy tak suadateng, soro apasah tak apasah, soro beriman malah kafir, suruh dia beriman malah dia menyekutukan Allah. Beri iman dalika orang itu woi adambah dukun